Kitab terakhir Ibn Taymiyah, Insaf dan fatwa-fatwa yang lama. Benarkah dakwaan ini? Bismillah. Tak betul. Disebutkan dalam beberapa kitab sirah yang mana mereka jumpa buku tulisan tangan Ibn Taymiyah yang katakan Ibn Taymiyah, bukan kitab terakhir, berlaku dalam satu majlis perdebatan, Ibn Taymiyah telah menulis surat dengan tangan dia mengakui akidah Asy'ariyah adalah akidah yang benar dan sebagainya, dia kembali meninggalkan akidah salaf. Betul ke tidak? Maklumat ini tak betul. Kenapa maklumat ini tak betul? Satu, murid-murid Ibn Taymiyah, murid-murid rapat Ibn Taymiyah tidak meninggalkan akidah yang Ibn Taymiyah pegang. Satu, murid-murid rapat dengan dia, penulisan dia. Dan yang kedua, kebanyakan kitab-kitab Ibn Taymiyah ditulis oleh Ibn Qayyim ketika dia bersama dengan Ibn Taymiyah dalam penjara. Dan dia bersama dengan Ibn Taymiyah ni selepas tarikh yang dikatakan Ibn Taymiyah sign tulisan dia telah kembali tinggalkan akidah salaf dan sebagainya. Selepas itu, Ibn Qayyim jumpa Ibn Taymiyah, duduk dalam penjara selepas itu dan ambil banyak manfaat ilmu daripada Ibn Taymiyah. Menulis banyak daripada Ibn Taymiyah. Dan Ibn Qayyim, meskipun orang berbeza pandangan tentang akidah, tapi semua, even Ibn Hajar Al-Asqalani yang tak sama dengan akidah dengan dia, mengakui dia orang yang amanah. Artinya, dia telah menulis ketika dia duduk dengan Ibn Taymiyah dalam penjara, di hujung-hujung hayat Ibn Taymiyah masih lagi berakidah sebagaimana akidah dia. Sebagaimana akidah dia. Dia tak ubah, dia tak kembali dan meninggalkan apa yang dia pegang. Dan yang ketiga, buku-buku Ibn Taymiyah dan tinggalan murid-murid dia sangat ramai. Maka mustahil kalau peristiwa ini telah diabaikan oleh murid-murid dia yang telah mempertahankan ilmu yang diajarkan kepada mereka. Murid dia dan juga kawan-kawan dia ramai. Mereka tidak menyebutkan riwayat ini. Mereka tak sebut. Az-Zahabi tak sebut, Ibn Qayyim tak sebut, Ibn Kathir tak sebut. Dan juga rakan yang baik kepada Ibn Taymiyah juga beberapa ulama hadis pada ketika itu. Saya tak ingat nama. Beberapa ulama hadis pada ketika itu juga yang bersama dengan dia tak menyebut riwayat ini. Al-Mizi, Al-Hafidh Al-Mizi, rakan baik Ibn Taymiyah, ulama hadis yang besar pada ketika itu, juga guru kepada Ibn Kathir, tak sebut. Jadi menunjukkan riwayat ini adalah riwayat berkemungkinan besar dia ditulis oleh musuh-musuh Ibn Taymiyah pada ketika itu. Ditulis oleh musuh-musuh dia dan bukan pandangan dia sendiri, sedangkan kitab-kitab dia sangat jelas ditinggalkan, ditulis, diwarisi dengan akidah yang dia pegang dan dia diajarkan. Wallahu a'lam. Itu ada orang namanya Salman Ali. Salman Ali ini Wahabinya Malaysia. Ya. Jadi di Indonesia itu ada Wahabi yang suka ngeritik-ngeritik Asy'ariyah. Sekarang yang nyoba-nyoba kayak gitu Firanda, cuman gak keotakin sama dia itu. Karena dia gak pernah belajar Asy'ariyah Maturidiyah secara talaqi. Yang ada itu nidol kalau di kita mah. Sekarang itu ramainya nidol. Kalau nidol mah memang agak belajar, cuman kayaknya waktu belajarnya kebanyakan ngantuk. Jadi dia nggak paham apa yang dia bicarakan. Nah, ada satu lagi Salman Ali. Kalau Salman Ali ini memang Salman Ali itu lebih memahami. Jadi Wahabi yang paling paham Asy'ariyah Maturidiyah itu Salman Ali. Yang paling paham. Cuman bukan berarti pahamnya benar, cuman yang paling paham memang dia. Kalau ngobrol itu ya ada kesalahpahaman sedikit-sedikit saja dan kalau kita jelaskan pun dia akan paham. Nah, yang mau saya bahas di sini bukan tentang Asy'ariyah Maturidiyahnya dulu, yang mau saya bahas di sini adalah tentang perkataan Salman Ali yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu tidak mati dalam keadaan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi gini, Ibnu Taimiyah itu orangnya luar biasa ya. Saya itu sudah baca manakibnya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Jadi setiap madhab itu mereka suka punya yang namanya kumpulan para ulama madhab mereka. Nah, Tabaqatul Hanabilah ini adalah kumpulan ulamanya madhab Hambali. Termasuk di dalamnya salah satunya itu Ibnu Taimiyah. Dan pujian kepada Ibnu Taimiyah itu sangat banyak sekali. Sampai yang saya ingat di dalam bahasanya itu ketika ada seorang alim bertemu dengan Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini. Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang saya temui dan saya yakin selama 400 tahun tidak ada orang seperti Ibnu Taimiyah ini. Jadi ma khalaqallahu mithla Ibnu Taimiyah mundu arba'imi'ati sanatin. Allah tidak menciptakan orang semisal Ibnu Taimiyah semenjak 400 tahun yang lalu. Itu pujian kan sudah luar biasa. Memang Ibnu Taimiyah ini orangnya luar biasa memang. Cuman ada cumannya. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kesalahannya Ibnu Taimiyah itu fatal. Kesalahannya di dalam apa? Di dalam akidah. Ini fatal kesalahannya Ibnu Taimiyah. Makanya dia itu sampai di penjara. Kalau Wahabi, bukan karena itu di penjaranya. Karena Ibnu Taimiyah itu mengatakan menyebutkan talak 3 kali, jatuhi 1 kali. Kalau kayak gitu mah nggak bakalan di penjara. Khilaf seperti itu sudah umum.
Ini salahnya jelas di dalam akidah Ibnu Taimiyah itu. Makanya kita mengatakan tidak semua yang dikatakan Ibnu Taimiyah itu salah, tapi Ibnu Taimiyah ini lebih baik dihindari. Kenapa? Karena akidahnya itu tajsim. Kalau kamu itu sampai mengambil akidahnya Ibnu Taimiyah, kamu jadi mujasimah. Dan itu pun berlaku kepada Syekh Az-Zamakhsyari. Itu yang apa? Yang ngarang tafsir paling terkenal itu tafsir Balaghoh, ya. Syekh Az-Zamakhsyari ini beliau kan Mu'tazilah, Al-Mu'tazili. Kitabnya itu Al-Kasyaf kalau tidak salah namanya itu. Kitabnya ini kitab yang paling bagus di dalam menjelaskan Al-Quran dengan Balaghoh. Tapi banyak ulama mengatakan jangan baca kitab itu. Kenapa? Karena kitab itu tatkala menjelaskan ayat-ayat tauhid binaan alal Mu'tazilah. Meskipun nahwu sorof balaghoh mah nggak kenal madhab Mu'tazilah. Jadi nahwunya benar, sorofnya benar, balaghohnya betul. Tetapi di dalam memahami ayat-ayat tauhid ala madhabil Mu'tazilah. Sampai beliau itu wafat dalam keadaan Asy'ariyah Maturidiyah. Syekh Az-Zamakhsyari itu setelah berdebat dengan Imam Ghazali. Nah, karena Ibnu Taimiyah ini luar biasa, ya, ada isu-isu bahwa Ibnu Taimiyah ini mati dalam keadaan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi karena dia itu dipenjara, kemudian setelah dipenjara dia itu mikir-mikir, tobat kembali dari pemahamannya, kemudian mati dalam keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dalam keadaan tajsim. Kan kalau kata kita mah dia teh tajsim, kalau kata dia mah dia teh ikut salaf. Biasa seperti itu. Ini kan labelan dari kita, dia tajsim. Dia mah nggak bakalan nerima dirinya apa? Mujasimah, dia nerimanya dirinya itu mengikuti salafus soleh. Sebagaimana Mu'tazilah, kita nyebut Mu'tazilah itu Mu'tazilahnya mengaku ahlut tauhid wal haq. Itu nama mereka tuh. Di kalangan mereka sendiri. Si Wahabi ini di kalangan mereka sendiri menyebutnya mengikuti salaf. Kata kita dia mujassim. Yang mau saya katakan apa? Nih ya, lucunya memang. Di dalam akidah sedari awal ya, kita ini Asy'ariyah Maturidiyah sudah mengatakan jangan sampai kita itu taklid. Yang namanya taklid itu mengikuti i'tiqadnya seseorang, yang mana apabila orang itu berubah dari i'tiqadnya kita bakal ikut. Itu namanya taklid. Kejadian seperti ini, klaim antara ulama, ini sudah banyak terjadi. Imam Ghazali diklaim sama Wahabi, wafatnya sedang memegang Sahih Bukhari. Berarti Imam Ghazali kembali kepada pemahaman Wahabi, itulah kira-kiranya. Kepada pemahaman salaf kata mereka, kata kita mah pemahaman Wahabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafatnya dalam keadaan salafi juga, Wahabi juga. Imam Asy'ari yang mereka gembor-gemborkan itu pun mati dalam keadaan salafi Wahabi juga. Kata si Wahabi teh, Imam Asy'ari itu. Nah terus kan kalau kita gini, kita juga kan menolak perkataan itu. Persis kayak si Wahabi menolak perkataan Ibnu Taimiyah mati dalam keadaan Asy'ariyah Maturidiyah. Kita pun menolak Asy'ariyah Imam Asy'ari mati dalam keadaan Wahabi. Ya, itu mati dalam keadaan Wahabi. Kita juga menolak. Cuman yang lucu mereka itu kekeh terus. Itu diulang-ulang karena kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Tapi tatkala Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa dia itu mati dalam Asy'ariyah Maturidiyah, si Salman Ali berkata seperti ini, itu mustahil terjadi. Apa? Buktinya murid-murid Ibnu Taimiyah tidak meninggalkan akidahnya Ibnu Taimiyah. Oke, memang ya. Ada murid-muridnya Ibnu Taimiyah meninggalkan si Ibnu Katsir itu sudah jelas Asy'ariyah Maturidiyah itu nanti ya bisa kita buktikan. Cuman oke lah kita musalamah bahwa akidahnya Ibnu Taimiyah ini tidak ditinggalkan oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya tidak menyebutkan kejadian taubatnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah ini taubat, maka muridnya akan menyebutkan. Lah oke lah makan aja Ibnu Taimiyah, udah kita mah nggak butuh. Nah, terus ngapain kamu bilang Imam Asy'ari itu mati dalam keadaan salafi? Lah sama seperti ini istidlalnya itu. Murid-muridnya
Imam Asy'ari tetap dengan akidah sifat 20 lah, katakan begitu. Mana muridnya Imam Asy'ari yang jadi mujassim? Gak ada. Kalaupun ini memang ada, berarti murid-muridnya malah akan melestarikan akidah tajsim. Tapi kenyataannya tidak seperti Imam Haromen. Imam Haromen itu jelas kitabnya. Gak ada tuh yang mengatakan apa namanya itu Allah nuzul hakiki, gak ada mengatakan seperti itu. Kemudian kalau misalkan memang ini terjadi, maka akan didokumentasikan sama murid-muridnya. Gak ada murid-muridnya itu mendokumentasikan Imam Asy'ari ini ada fase ketiga, yaitu fase kembali kepada salafus soleh. Gak ada. Salafus soleh atas pikiran mereka begitu, kembali kepada tajsim. Cuman ala kulli halin begini, oke lah kita katakan makan aja udah semua tuh. Sama apa? Wahabi lah, klaim aja semua. Memangnya kita bakal berubah dari i'tiqad kita? Enggak, karena kita mah bukan taklid. Yang kita pelajari dari ulama tauhid itu istidlalnya, dalilnya, dan dalilnya itu qat'i. Tatkala dalilnya qat'i, kita itu asyhadu, kita ini menyaksi seperti dengan mata kepala. Kita ini menyaksi Allah bukan jisim seperti kita menyaksi dengan mata kepala. Saking kuatnya persaksian itu. Jadi si Wahabi mah ya, mereka itu sebetulnya ada kegoncangan juga di dalam hati mereka, dalam i'tiqadnya itu. Ada kegundahan. Nah, supaya mereka itu tidak gundah, akhirnya mereka itu cari teman. Cari teman tuh Imam Ghazali juga wafat dalam keadaan begini. Udah jelas Imam Ghazali itu kitabnya bagaimana? Oh, Imam Asy'ari juga begini. Udah jelas murid-muridnya Imam Asy'ari gimana. Jadi akhirnya kayak setan, kayak si iblis dirinya salah, akhirnya cari-cari temen. Jadi pola pikirnya tuh udah kayak pola pikir iblis aja. Udah tahu salah, akhirnya cari-cari teman. Oh, ulama ini makan, semua ulama sama kamu makan aja. Kita juga bisa berdebat di situ, tapi udahlah, nggak usah berdebat di situ. Sekiranya nanti semua yang kamu sebutkan itu akhirnya mengatakan Allah itu bersemayam di arsy, yang mana harusnya itu bukan bersemayam tapi sejajar, kalau mau diterjemahkan, makan semua. Kita mah nggak bakalan berubah. Kenapa? Karena sedari awal yang kita pelajari bukan taklid. Yang sedari awal kita pelajari itu istidlalnya. Tatkala kita sudah sampai, sudah wusul dengan istidlal yang qat'i, tidak mungkin berubah. Gitu. Pasti kuat. Makanya kalau kata Syekh Said Fudah itu, kita belajar Asy'ariyah bukan min haitsu huwa asy'ari, bukan dari segi ini loh Imam Asy'ari, bukan dari segi itu, tapi dari segi istidlal, dari segi dalil yang beliau kemukakan itu qat'i, dan itu ada penguatnya dari sunnah, dari Quran, dari hadis, dan isyaratnya juga banyak sekali. Dari segi itu kita mempelajari akidahnya Imam Asy'ari. Adapun Imam Asy'arinya mau pindah, ya urusan Imam Asy'ari itu mah, bukan urusan kita begitu. Ya. Nah, ini yang harus dipaham.